Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umurni wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil atiyadimi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada warga yang nanya bahwa rumahnya sudah masuk dalam pelelangan dan dia tanya ke saya apakah saya harus meninggalkan rumah karena disuruh dikosongkan. Jadi intinya dia disuruh dikosongkan karena masuk pelelangan dan mungkin ada tambahan apa yang harus saya lakukan. Oke, untuk bahas ini saya akan bahas secara sedikit kalau nggak Anda liatin YouTube saya sebelumnya. Sekarang sudah dijawab hampir mirip-mirip itu. Tapi intinya gini, meskipun udah gini loh, bank itu bisa aja bank itu minta Anda untuk mengosongkan, itu wajar karena SOP bank seperti itu. Tapi rumah itu masih jadi hak milik Anda, hanya hak tanggungannya atas nama bank itu bisa dihak tanggungankan gitu. Dengan cara apa? Setelah dilelang nanti dia hak tanggungan akan dijalankan gitu. Sehingga tidak perlu tanda tangan Anda lagi, dia udah beralih kepemilikan. Itu yang wajarnya gitu. Tapi bank itu tidak bisa juga main melelang begitu saja karena harus dinyatakan dulu. Bank melelang itu karena Anda tidak one prestasi gitu. Jadi Anda tidak berprestasi, one prestasi masuknya, sehingga bank melakukan lelang untuk pengembalian untuk pengembalian uang yang sudah dikeluarkan pada Anda gitu. Tapi Anda lihat dulu sebelum Anda ngosongkan atau menjual, Anda cekin dulu berapa hutang Anda gitu. Makanya kalau Anda nanya ke saya tahu dulu pertama nilai hutangnya berapa. Tiap bulan Anda bayar berapa, cicilan nilai jaminannya apa, terus harga jaminannya sekarang berapa. Kalau seandainya harga jaminan itu masih lebih tinggi daripada hutang Anda, usahakan kita jual rumahnya itu, sisanya baru untuk lunasi hutang Anda, sisanya bisa Anda manfaatkan gitu. Tapi kalau nilainya papok sama aja, ya terserah Anda, itu urusannya Anda gitu. Saya juga melakukan cutting loss, contoh saya ada hutang salah satu bank BPR segala macam-macam. Ternyata di Bali harga perumahan turun gitu. Harusnya nilainya 2,5 miliar, di Bali 1,5 miliar juga susah. Sedangkan hutang saya juga sama, nilainya 1,3-an gitu, sekitar 1,3. Saya apa? Ketika dia segala macam-macam dia ngelakukan gimana, saya lepasin aja. Kalau saya lawan di pengadilan gini loh, salah satu cara melawan lelang atau KSI adalah di pengadilan, salah satunya kita minta keadilan pengadilan. Tapi kan butuh biaya dan waktu juga. Kalau nilainya pun 1,5 dijual susah, paling dapat 1,3, ya ngapain juga gitu. Jadi saya sekarang itu kalau memang nilainya sama atau lebih kecil, saya cutting loss. Tapi kalau nilainya lebih besar, saya pertahankan gitu. Nah, jadi ada beberapa yang saya cutting loss, ada yang beberapa yang saya pertahankan. Kalau nilainya lebih besar, meskipun bank ngirim orang segala macam-macam, harus ada pihak pengadilan. Jadi harus ada putusan pengadilan bahwa memang itu putusan akhir di pengadilan, dan itu pihak pengadilan kita bisa gugat gitu, segala macam-macam. Intinya apa? Di putusan tetap pengadilan bahwa kita memang harus ngosongkan rumah baru gitu. Tapi kalau belum, ya kita naik terus ke pengadilan gitu. Jadi salah satu caranya adalah gimana cara menghentikan lelangnya. Ya Anda pertama gini, lihatin dulu kalau nilai lebih besar daripada jaminannya, hutangnya lebih kecil segala macam-macam, Anda pertahankan dengan cara apa? Buatin somasi ke banknya gitu. Asal Anda tahu, dapetin suratnya dari bank segala macam-macam, tanggal lelangnya disebutin, somasinya ke siapa aja. Gak langsung gugat pengadilan sob, karena pengadilan itu cara terakhir gitu. Banyak orang yang gitu mau pengadilan gitu. Saya aja yang beberapa pengadilan malas banget gitu. Dalam artian apa? Karena prosesnya panjang gitu, bukan hanya uang tapi proses gitu. Dan kita ngadapi sendiri gitu. Dan di pengadilan itu kadang sidangnya nunggu seharian, sidangnya cuma 5 menit gitu. Nunggu 3 jam, 2 jam, berapa jam, pusing jadinya. Jadi kalau bisa, ada juga kemarin kayak ini di pengadilan, ya urusannya Anda kalau mau pengadilan. Tapi intinya apa? Ke pengadilan tuh hal terakhir gitu. Yang saya lakukan kemarin, pengalaman saya ya, salah satu properti saya mau dilelang, aset hampir 1 hektar segala macam-macam, saya buatin somasi tebusin dari mulai balai lelangnya, kebetulan balai lelang swasta, karena yang saya gugat nanti bukan balai lelang doang, orang personalnya, direkturnya saya gugat gitu. Termasuk saya tembusin juga ke liannya, perbekalnya segala macam-macam, desa, aparat desa segala macam-macam, OJK saya tembusin, pengadilan saya tembusin, semua saya tembusin dulu, biar ramai sekalian. Dan saya buatin tulisan bahwa rumah ini masih dalam sengketa, properti ini dalam sengketa, siapapun melakukan akan saya gugat gitu, ke pengadilan gitu. Jadi itu gugat. Dan akhirnya apa? Batal lelangnya. Ketika batal lelangnya, akhirnya kita negosiasi dan akhirnya apa? Selesai sob. Jadi mereka pun tidak kita harus sadarkan ketika dia mau lelang, karena tidak sembarangan lelang itu bisa dilakukan kalau masih gugatan. BPN pun kita tembusin BPN-nya. Jadi BPN kita tembusin. Nah, ketika BPN ditembusin, sebelum ada putusan, dan jadiin BPN juga turut tergugat di situ gitu.
Jadi sebelum putusan pengadilan tetap dia tetap tidak akan merespon balik nama, proses balik nama dan yang lainnya. Semoga ini bisa menjawab. Kalau memang jawab panjang kan lihat aja YouTube saya sebelumnya. Jadi apakah harus kosongan rumah? Gak usah dulu. Dan kalau karena belum terjadi, Anda segini dulu saya jawab, kasih masukan. Kalau nanti mau tanya silahkan lagi. Join aja WA grup SKD 081557504 kali. Terus tadi jangan kosongkan, bila perlu buatin spanduk bahwa rumah ini masih dalam sengketa, siapapun dilarang untuk melakukan tindakan sepihak atau kami akan gugat itu. Hubungi pemilik siapa, Amrozi atau Imron kayak siapa segala macam-macam. Satu lagi tulisin lagi, rumah ini dijual, BU dijual gitu. Nilai anggaplah 700 juta gitu. Saya jual 500 juta gitu. Hubungi Anda pemiliknya. Jadi supaya tahu. Jadi kenapa gitu kayak ada dua spanduk tadi nunjukin bahwa kita sekarang baru mau niat untuk melunasi, karena Wan Prestasi itu salah satu tidak ada niat untuk kita melunasi. Ketika kita ada niat untuk melunasi dan kita juga ini kooperatif dengan bank segala macam-macam, berusaha untuk menjualkan, suruh mereka jualkan juga. Insya Allah semuanya bisa jalan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.